Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan Pak Sun Haji, owner dari Sunbag Bali yang di tengah pandemi COVID-19 ini masih tetap produksi dan bahkan orderan mengalir seperti sebelum pandemi gitu. Mari kita sapa Pak Sun Haji. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Baik Mbak. Ya, selalu baik ya Pak ya? Baik, tetap semangat di pandemi ini, tetap produktif. Tetap semangat dan tetap produktif. Pak Sun Haji, ini Sunbag Bali ini udah cukup terkenal ya Pak ya? Sejak kapan sih Pak punya bisnis Sunbag ini? Oke, Sunbag Bali ini awalnya dari 2017, tepatnya di bulan Juli. Kita membuat usaha perumahan gitu, di bidang jasa pembuatan produsen paper bag, tote bag, belacu, dan spongebob itu terbesar di Bali. Terbesar di Bali, luar biasa. Terbesar di Bali, amin. Iya, seperti itu Pak, 2017 ya Pak ya? Iya, dari 2017 sampai sekarang, alhamdulillah masih tetap produksi. Meskipun ya banyak pengurangan gitu, tapi masih lah ada celah masuk ya. Kalau sebelumnya, sebelum bergerak di pembuatan atau produksi paper bag ini, memang ada kaitannya Pak? Punya bisnis lain yang berhubungan dengan ini? Sebenarnya kenapa paper bag itu tercetusnya itu karena emang basicnya itu printing sebenarnya. Printing di bidang garment. Tapi tambah kesini itu kan kalau di garment itu kan tamu kadang datang minta solusi, ini bisa bikin paper bag nggak? Oh coba dibikin sampelnya, ternyata bisa. Dan di tempat kerja saya dulu itu lumayan banyak bikin paper bag, jadi dibawa pulang untuk karyawannya dikerjain di rumah karena emang deadline banget. Jadi udah mengalir gitu aja. Nah pas resign itu apa ya, bikin usaha. Kenapa nggak ini aja fokus di paper bag itu. Nah lama-lama tahun 2015 itu sebenarnya masih kerja sama nyambi di rumah gitu. Nah berjalan waktu makin mikir-mikir, nah buatlah website. Ada salah satu teman itu punya usaha website, jadi Mas buat website apa bikinannya? Ya udah paperbagbali.com. Nah disitulah awal mulanya. Nah tambah kesini itu nggak di printing lagi, jadi fokus di packaging. Itu aja sih. Di paper bag itu ya. Sehingga dari website kemudian makin dikenal oleh masyarakat ya Pak ya. Benar. Dan respon sejauh ini bagus ya Pak ya? Respon sampai saat ini masih bagus. Dan orderan masuk dari mana saja Pak biasanya? Order masuk itu dari B2B ya Mbak kebanyakan. Sebelum pandemi itu bisa dari user langsung, misalkan kayak acara ulang tahun, acara pernikahan, itu bisa kadang dipakai paper bag untuk bungkus souvenir itu. Artinya sejak 2017 sampai saat ini masih terus produksi ya Pak? Nah sebelum pandemi ini, kemudian adanya pandemi, ada penurunan nggak kira-kira? Penurunan itu ada Mbak. Dari Januari 2020 sampai Maret itu kita nyelesain yang kerjaan repeat order sama yang kasih PO itu. Pas Maret banget itu, akhir Maret udah selesai kerjaan semua yang itu. Nah di April itu drama dimulai, drama pandemik. Terasa ya Pak ya? Mulai terasa apa ya agak gini. Nah karyawan udah emang mulai dari itu kita ini stop, mulai jarang operasi. Dirumahkan atau pengaturan jadwal? Karena emang sistemnya di Sunbag Bali itu untuk yang produksi finishing itu sistemnya borongan. Jadi kan kita menyasar ke ibu-ibu rumah tangga. Untuk kayak gitu kan dia terampil. Kita yang ngajarin dulu. Sebelumnya ada yang udah bisa, itu dibawa ke rumahnya. Karena saya emang pernah ngasih saran gimana kalau bulanan dia nggak bisa dengan alasan ngurus keluarga, anak sekolah, keluarga dan lain-lain. Oh oke, kita bisa bawa ke rumahnya masing-masing. Gitu. Jadi pekerja yang di Sunbag ini dengan sistem borongan ya, bisa dibawa pulang dengan pekerjaan fleksibel ya Pak? Untuk finishingnya bisa dibawa pulang. Kalau untuk pemasangan tali emang di workshopnya. Karena kalau untuk masang tali itu dikit ya untuk
ininya, ngecasnya. Iya, iya, iya. Ya, selain itu juga setelah dipasang tali itu dia mengembang, jadi agak ribet. Selain murah ya lebih baik di tempat gitu. Iya, iya. Ada yang mau panggilan. Nah, untuk sekarang kita emang fokus satu untuk masang tali di workshop itu. Iya, iya. Berawal dari bisnis rumahan dibuat di rumah. Saat ini sudah punya tempat sendiri Pak untuk pembuatan mungkin dan juga punya tempat display seperti store. Untuk workshopnya masih gabung dengan rumah. Alhamdulillah masih ngontrak di daerah Ubung. Workshopnya di daerah Ubung. Di daerah Ubung, ya, ya, ya. Dan saat ini Pak, di tengah pandemi seperti ini banyak orderan masuk itu dari mana saja Pak? Apakah lokal Bali atau domestik yang ada di Indonesia? Sebelumnya itu dari luar negeri, tamu gitu ya, tamu. dari Australia, tapi itu secara ini rata-rata yang serius order itu yang dari website. Dari website. Rata-rata yang dapat dari tamu itu website. Iya, iya, iya. Dari Spanyol sama Australia, sorry. Ya. Cuma dia itu kesini dalam rangka berlibur juga, sekalian belanja. Kalau untuk kargonya dia yang ngurusin. Iya, iya. Kita produksi aja sama. Artinya udah hanya produksi saja, kargo dan sebagainya ditanggung oleh yang order gitu. Iya. Nah, di tengah pandemi ini bagaimana Pak? Tamu itu masih ada yang order atau hanya saat ini hanya domestik? Untuk saat ini domestik saja. Dan di pandemi ini kita juga sempat muter ide-ide gimana ya caranya bisa survive. Ya, strateginya apa Pak untuk tetap bisa survive? Strateginya yaitu ya tetap kencang di sosmed sama terbantu dengan website itu. Yeah. Juga kita idenya ke makanan di pandemi itu. Yeah. Jadi mulai beralih juga ke makanan. Iya, bagaimana? Kita idenya nyetok paper bag yang polos kayak ini. Yeah. Itu polos lumayan dipakai untuk yang restoran sama kafe itu yang take away. Yang untuk take away. Karena kan dine in nggak boleh. Iya, iya. Jadi di situ cukup membantu sama packaging food. Kayak kertas yang food grade itu kita juga mulai arah ke sana. Nah, di situ itu di pandemi ini cukup laku ya untuk yang packaging food itu ya Pak? Lumayan laku, tapi nggak semua karena kan rata-rata yang bertahan itu gimana ya untuk kuliner itu. Ya. Yang idenya digali lagi sih itu. Iya, 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 iya. Bahkan pemain baru di kuliner itu orderannya di pandemik ini lumayan. Lumayan, ya. Dalam sebulan sekali dia order untuk packaging. Ya, kalau untuk paper bag sendiri mulai start harga berapa Pak? Ya. Mulai start harga berapa? Start harga untuk yang bahan biasa itu dari 1.000 bisa kok. Ya, sesuai permintaan ya Pak? Pokoknya sesuai permintaan dan syarat dan ketentuan aja. Iya, 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 iya. Artinya bahan. Ya. Pak, di 2019 ya, sepertinya pemerintah Bali mengeluarkan peraturan untuk pengurangan penggunaan sampah plastik gitu kan. Benar. Jadi kan menjadi lampu hijau ya untuk lampu hijau banget. Produksi paper bag. Itu Benar. bagaimana Pak responnya? Sebenarnya respon tahun 2009 saya 19. Yeah. Januari saya ingatnya itu Januari 2019 ya. Itu emang fix gubernur ya. Yeah. Gubernur itu menerapkan pengurangan sampah plastik. Di situ kayaknya seperti angin segar. Yeah. Meskipun sebelumnya kita udah dari 2017 sudah biasa aja kan. Udah gaya hidup di Bali itu udah aware banget dengan masalah sampah dan stok plastik itu udah saya acungin jempol kalau di Bali. Yeah. Sampai 2019 itu nerapin kayak gitu, sebenarnya kita biasa-biasa aja, cuma ada harapan. Cuman setelah penerapan itu banyak kompetitor-kompetitor baru yang justru muncul. kompetitor lebih makin banyak ya. Di 2019 itu. Iya, setelah Pergub itu hadir ya. Ternyata gitu ya, ternyata banyak yang ngechat saya, mau ketemuan gimana kalau kita kerjasama gini. Cuma saya masih ragunya karena dia itu masih hijau banget. Maksudnya untuk itu jadi reseller gitu atau reseller atau untuk membuka usaha baru dia tuh sebenarnya harus ibaratnya itu harus punya dari akarnya Mbak. Kalau untuk packaging kayak gini kita nggak tahu cara ngitungnya bahan, ukurannya kayak gitu tuh susah ya. Mereka itu mungkin nggak mikir ke sana, cuma yang penting pengen jualan packaging nih karena gubernur udah menerapkan mengurangi
sampah plastik. Nah di situ, yaitu kenalnya di situ banyak yang ngajak kolaborasi. Iya. Dan melihat banyaknya kompetitor, apa Pak yang dilakukan Sunbake Bali nih untuk tetap bisa eksis gitu? Iya, untuk tetap eksis sebenarnya kita udah memakai sistem online itu kita udah biasa ya. Karena sebelumnya udah terbiasa dengan itu, jadi kita nganggapnya, tinggal ngencengin aja sosial media atau websitenya itu. Udah itu aja. Artinya memang memanfaatkan sosial media dan platform digital deh Pak ya? Iya, awalnya emang dari awal emang 90% itu online di Sunbake ini. Iya. Dan di saat ini di kondisi situasi pandemi ini sudah mulai ada pergerakan normal lagi atau tetap masih ada penurunan tapi sudah meningkat? Sejak pandemi 2020 itu di April sampai September, akhir September penurunannya? Itu penurunan, tetap ngomset tapi turun. Cuma di situ mulai gampang nih atau pivot kemana sampai istri itu mau coba pivot ke kuliner, bikin sesuatu kayak gitu sampai bertahan. Ternyata bukan bidangnya kok, capek juga. Terus apa ya, berjalan sampai di September itu, dari April sampai September itu berjalan kayak gitu ya, sambil ini inovasi yang paper food itu untuk yang packaging food grade. Nah di Oktober itu mulai ada lampu hijau. Oktober sampai November itu yang dulunya PO kita belum dibayar, tiba-tiba datang nginfoin, Pak kita mau bayar, tapi kita mau order lagi. Oh iya, cuma dikit-dikit mungkin mulai bangkit lagi atau gimana nggak tahu. Nah di situ. Tapi sudah mulai ada pergerakan ya Pak ya? Saya kira ada pergerakan. Oktober sama November itu udah kayak ada lampu hijau. Nah Desember mau ke Natal itu ada pergub lagi, kayak pembatasan itu mulai. Nah itu pengaruh juga. PPKM dan sebagainya. Dan sebagainya itu mulai pengaruh sampai di Januari 2021 itu kok ngomsetnya kayak dulu lagi ya, rasanya kayak dejavu. Murun gitu. Dan saat ini sudah mulai ada pergerakan lagi? Ada, di Maret ini. Di Maret ya? Di Maret awal ini mulai kayak ada kelonggaran nih Pak. Iya. Di Maret itu. Pak, banyaknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tadi kan memberikan dampak juga ya kepada penjualan dan order yang masuk itu. Dan ngasih Pak harapan kepada pemerintah ini? Harapan kepada pemerintah yaitu kita harapannya cuma nggak muluk-muluk ya, cuma untuk apa ya, keputusannya itu pergub-pergubnya itu yang jelas gitu ya, butuh kejelasan sebenarnya. Gitu. Untuk pergub-pergub itu kejelasannya seperti apa, mungkin ada kelonggaran-kelonggaran, mungkin itu ada sih. Iya. Harapan kepada pemerintah ya untuk memberikan himbauan yang jelas, himbauan kelonggaran terhadap pelaku bisnis ya. Baik Pak Sunhaji, terima kasih banyak informasinya. Jadi semoga kita bisa melewati pandemi ini dan sukses untuk Sunbake Bali-nya. Amin. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Sunhaji, owner dari Sunbake Bali. Sekian bisnis Bali kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Neri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Terima kasih.